Khawla binti Azur lahir dan tumbuh dalam lingkungan kabilah Bani Asad. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan yang luar biasa. Berbeda dengan stereotip perempuan pada masanya, Khawla sangat tertarik pada seni bela diri, menunggang kuda, dan penggunaan senjata seperti pedang serta tombak. Kehidupannya sangat dekat dengan kakaknya, Dirar bin Azur. Dirar adalah seorang pejuang hebat dan salah satu komandan militer yang sangat disegani di masa awal Islam. Dari kakaknya inilah, Khawla banyak belajar teknik bertempur dan strategi perang. Mereka bukan sekadar saudara, melainkan rekan berlatih yang saling mendukung. Khawla tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya mahir dalam bersyair dan memiliki paras yang menawan, tetapi juga memiliki mental baja. Ia sangat mencintai agama Islam dan memiliki semangat yang besar untuk membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Pendidikan karakter yang ia terima dari keluarganya membentuknya menjadi wanita yang berani dan mandiri. Kedekatannya dengan Dirar membuat Khawla sering berada di lingkungan para pejuang. Hal ini membuatnya selalu siap siaga jika sewaktu-waktu tenaganya dibutuhkan untuk membela agama. Babak awal kehidupannya ini menjadi fondasi penting bagi kemunculannya sebagai sosok pahlawan wanita yang akan mengguncang medan pertempuran di masa depan. Ketika pasukan Islam bergerak menuju wilayah Syam untuk menghadapi tentara Romawi, Khawla turut serta di barisan belakang bersama para wanita lainnya. Tugas mereka saat itu adalah memberikan bantuan medis, menyiapkan makanan, dan memberikan dukungan semangat bagi para pejuang di garis depan. Dalam sebuah pertempuran yang sangat sengit, Khawla menerima kabar yang sangat mengejutkan. Kakak tercintanya, Dirar bin Azur, terjebak dalam kepungan musuh dan akhirnya ditawan oleh pasukan Romawi. Kabar ini menjadi pukulan berat bagi Khawla, namun ia tidak membiarkan kesedihannya berubah menjadi keputusasaan. Alih-alih meratap, semangat juang dalam diri Khawla justru berkobar. Ia merasa tidak bisa hanya berdiam diri di tenda medis sementara kakaknya terancam nyawanya. Ia tahu bahwa Dirar adalah aset penting bagi pasukan Islam dan seorang saudara yang sangat ia sayangi. Tanpa membuang waktu, Khawla segera mengambil perlengkapan perang milik kakaknya yang tersisa. Ia mengenakan baju zirah, menutupi wajahnya dengan kain hitam agar identitasnya tidak dikenali, dan mengambil tombak serta pedangnya. Dengan penuh keberanian, ia memacu kudanya menuju garis depan medan pertempuran, menyusup di antara barisan tentara laki-laki untuk mencari kesempatan menyelamatkan sang kakak. Di tengah berkecamuknya pertempuran melawan pasukan Romawi, muncul seorang penunggang kuda misterius yang mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah tertutup. Sosok ini merangsek maju ke arah musuh dengan kecepatan dan keberanian yang luar biasa. Dengan tombak di tangan, ia menerjang barisan lawan, menjatuhkan prajurit Romawi satu persatu tanpa rasa takut sedikitpun. Kehebatan bertempur sosok misterius ini menarik perhatian Panglima Perang Islam, Khalid bin Walid. Khalid dan para prajurit lainnya merasa kagum sekaligus bingung melihat ketangkasan penunggang kuda tersebut yang mampu menembus pertahanan musuh yang sangat rapat. Gerakannya sangat lincah, menyerang dengan presisi, dan menunjukkan teknik bela diri tingkat tinggi yang setara dengan para ksatria terbaik. Banyak prajurit menyangka bahwa sosok itu adalah Khalid bin Walid sendiri karena keberaniannya, namun mereka menyadari bahwa Khalid berada di posisi lain. Semangat pasukan Islam yang tadinya sempat goyah karena tekanan musuh kembali bangkit melihat aksi heroik sosok berbaju hitam ini. Mereka merasa terinspirasi untuk ikut maju dan mendesak pasukan Romawi lebih jauh. Setelah pertempuran mereda sejenak, Khalid bin Walid mendekati sosok tersebut dan memintanya untuk membuka penutup wajahnya. Awalnya, ia tetap diam dan mencoba menghindar. Namun, setelah didesak demi kepentingan koordinasi pasukan, sosok itu akhirnya berbicara. Suara yang keluar adalah suara seorang wanita, dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Khawla binti Azur. Ia menjelaskan bahwa tujuannya terjun ke medan perang adalah untuk membebaskan kakaknya yang ditawan. Setelah identitasnya terungkap, Khalid bin Walid memberikan izin kepada Khawla untuk tetap bertempur di barisan depan. Tergerak oleh keberanian Khawla, Khalid segera mengatur strategi untuk menyerbu kamp pasukan Romawi tempat para tawanan Muslim ditahan, termasuk Dirar bin Azur. Khawla memimpin serangan dengan semangat yang berkobar. Ia tidak hanya bertarung sebagai seorang adik yang ingin menyelamatkan kakaknya, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang membela keyakinannya. Dalam penyerbuan tersebut, ia berhasil menembus penjagaan ketat musuh. Dengan ketangkasannya menggunakan tombak, ia membuka jalan bagi pasukan Islam untuk mencapai barisan tawanan. Pertempuran pecah di dalam kamp tersebut.
Di tengah kekacauan, Haula berhasil menemukan Dirar. Momen pertemuan itu menjadi sangat emosional. Dirar hampir tidak percaya bahwa sosok prajurit hebat yang datang menyelamatkannya adalah saudara perempuannya sendiri. Setelah memotong tali pengikat kakaknya, mereka berdua bertempur berdampingan, saling melindungi punggung satu sama lain hingga berhasil kembali ke garis pertahanan Islam. Keberhasilan ini membuat nama Haula binti Azur menjadi buah bibir di kalangan tentara Islam. Ia membuktikan bahwa kecintaan pada keluarga dan agama dapat memberikan kekuatan yang melampaui batas-batas fisik. Sejak saat itu, kehadirannya di medan perang bukan lagi sebagai pendukung di barisan belakang, melainkan sebagai ksatria yang keberaniannya sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dalam pertempuran lain melawan pasukan Romawi di wilayah Sahura, Haula sempat mengalami nasib malang. Ia bersama beberapa wanita muslimah lainnya tertawan oleh musuh dan dibawa ke kemah mereka. Para tentara Romawi mengira bahwa para wanita ini hanyalah tawanan lemah yang bisa diperlakukan semena-mena. Namun, mereka salah besar terhadap sosok Haula. Di dalam tenda tawanan, Haula tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan para wanita lainnya dan membakar semangat mereka. Karena tidak memiliki senjata tajam, Haula memerintahkan rekan-rekannya untuk mencabut tiang-tiang tenda yang terbuat dari kayu keras dan besi. Dengan kepemimpinannya, para wanita ini melakukan perlawanan mendadak yang luar biasa. Haula sendiri berhasil menumbangkan banyak penjagaannya dengan menggunakan tiang tenda tersebut hingga bantuan dari pasukan Khalid bin Walid tiba. Aksi heroik ini semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pejuang wanita terbesar dalam sejarah Islam. Setelah perang penaklukan Syam berakhir dan kondisi mulai stabil, Haula kembali ke kehidupan yang lebih tenang, namun ia tetap menjadi sosok yang sangat dihormati oleh para sahabat dan masyarakat luas. Ia sering kali dijuluki sebagai ksatria berwajah hitam, atau disepadankan dengan keberanian Khalid bin Walid. Haula binti Azur wafat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ia meninggalkan warisan sejarah yang membuktikan bahwa keberanian, ketangkasan, dan cinta pada kebenaran tidak terbatas pada gender tertentu. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai simbol kekuatan wanita yang mampu berdiri tegak di baris terdepan ketika kehormatan dan agamanya diuji.